Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang tengah hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka praktek sekalian juga penyuluhan tentang masalah lada dan cara membuat bubuk lada. Jadi langsung saja di sini kita ada kedatangan teman-teman kita, saudara kita dari Polbangtan, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta ya, sama dengan kalau dulu STTP ya, Pembangunan Pertanian. Jadi di sini mereka melakukan praktek sekalian juga memberi semacam penyuluhan bagaimana petani, khususnya petani, memilih bibit lada sekalian juga mengolah hasil produktivitas lada. Jadi mungkin ada saudari kita Siti nanti praktek kepada ibu-ibu seperti apa sih cara membuat bubuk lada ini, mungkin langsung bentuknya kemasan nanti ataupun langsung ke tahap pemasarannya seperti apa. Atau yang di sini ada kita Tekla nanti akan menyampaikan ke bapak-bapak ini mungkin cara memilih bibit lada itu yang bagus tuh gimana, apakah harus 10 buku atau 2 buku, mungkin kita langsung praktek nanti kita dalam ruangan terpisah. Jadi mungkin itu salah satu surat pengantar dari kita, satu pelaporan. Mungkin untuk selanjutnya nanti adik-adik kita ini akan menyampaikan lebih lanjutnya tentang bagaimana mereka sekalian juga di sini mereka mungkin nanti memperkenalkan diri sekaligus akan memberikan penyampaian tentang penyuluhan baik berkaitan dengan cara pembuatan bubuk lada ataupun nanti langsung cara memilih bibit lada yang bagus sehingga menghasilkan produktivitas yang bagus juga. Mungkin itu komentar dari kita. Sekali lagi kita ucapkan selamat datang mungkin di sini kami selaku masyarakat petani desa Gemuja ini. Mungkin kalau ada kurang kiranya berkenan, mungkin jadwal kita jam 9 karena di sini itu tidak bisa juga melepaskan yang namanya program ataupun dia kesan polarisasi bisnis. Jadi kami sekali lagi selaku pengurus minta maaf karena juga kita untuk bapak-bapak petani ini, karena di kantor desa kita juga ada 236 atau 246 orang yang dalam proses petani. Jadi kita menyampaikan sebagai itu malah mereka belum terpanggil. Kadang-kadang dalam satu orang prosesnya lama memperkasa karena kita mengembangkan diri juga. Jadi sudah sama kami untuk bapak mungkin nanti mereka juga sebagai muncul sendiri. Mungkin hanya itu untuk acara selanjutnya yang kami serahkan sepenuhnya kepada Jadi saya biasanya dipanggil Tekla, dan kedatangan saya pada hari ini untuk sebenarnya melakukan praktek penyuluhan sama seperti dari sini juga, tapi saya dalam bidang pembibitan lada. Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu apabila nanti ada penyampaian dari saya yang kira-kira kurang atau gimana, saya minta maaf di awal supaya saya juga datang ke sini untuk menggali ilmu sebenarnya dari bapak-bapak melalui nanti mungkin dari sesi diskusi kita sambil kita demonstrasi secara tadi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak. Pertama-tama saya mau memperkenalkan
Perkenalkan diri, nama saya Siti Komaria. Saya dipanggil Siti. Dan saya di sini sama dengan Mbak Tekla tadi ingin melakukan penyuluhan. Kalau Mbak Tekla tadi melakukan penyuluhan tentang pembibitan lada, nanti saya akan melakukan penyuluhan tentang pembuatan lada bubuk sampai dengan pengemasan. Nanti mungkin untuk prakteknya nanti dibagi menjadi dua, nanti ibu-ibu praktek di sini, terus bapak-bapak prakteknya di depan. Dekat aspal. Kita dimulai aja ya. Ya kan ibu-ibu loh kami. Mungkin itulah kata pengantar dari adik-adik mahasiswi kita. Jadi untuk selanjutnya untuk praktek cara pengolahan bubuk lada ini nanti ibu-ibu bisa bertanya, adik-adik bisa bertanya dengan Siti. Terus untuk masalah pembibitan ladanya dengan saudari kita Tekla, nanti kita dalam keadaan terpisah bahwa tata hal. Jadi itulah mungkin sambutan dari kita sebagai pengantar. Nah, untuk selanjutnya nanti kita praktek masing-masing. Mungkin banyak itulah kita minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mungkin penyampaiannya nggak terlalu formal, karena keterbatasan waktu juga. Jadi kalau saya boleh tahu, pada awal kalau misalnya bapak biasanya menanam lada, membibitkan, itu udah pernah semua ya? Biasanya bapak kalau membibitkan lada itu ngambil bagian mananya pak? Bagian ini enggak. Bagian? Jadi ini pas biasanya kurang sini mungkin 1, 2, 3, 4 biasanya. Nah, Tapi di dalamnya 4. oh ya, berarti ya apa? 5 ruas 4 3 mencapai 5. Oh iya. Biasanya kami potong kita Iya. biasanya kami sini potongnya. Jangan jalan saya ke sini. Ada 5 4. Iya. Berarti secara SOP Bapak udah pada untuk gambaran kasarnya udah pada tahu ya Pak ya. Kalau bagian yang terbaik untuk dijadikan bibit lada itu adalah bagian sulur panjat. Nah, kenapa sulur panjatnya? Karena pada sulur panjat itu ya pertumbuhannya lebih cepat. Ini berdasarkan yang saya pelajari ya Pak. Pertumbuhannya lebih cepat dan kemudian akarnya itu kan mengikat tanaman ataupun kayu yang menjadi penyanggasnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita stek, otomatis pertumbuhan akarnya akan lebih cepat dan pasti tumbuh. Nah untuk dari literasi yang kita semua ketahui, biasanya dalam pembibitan lada ini kan ada berbagai macam ya Pak. Ada 1 ruas, ada stek 1 ruas, ada stek 2 ruas juga ada, 3-5, bahkan ada yang 7 kalau itunya banyak banget, bahannya banyak banget. Sebenarnya tidak ada patokan yang pasti yang paling bagus itu berapa. Semuanya bisa tumbuh tergantung perlakuan yang kita berikan seperti apa. Tapi kalau untuk di wilayah Bangka, setelah saya riset beberapa literatur, beberapa jurnal juga kemarin, saya juga sempat ngobrol dengan orang dari BP3L, kalau Bapak tahu yang di Malang. Nah, di situ mereka setelah saya gali lagi lebih dalam, ternyata untuk di wilayah Bangka sebenarnya bisa dilakukan stek manapun bisa, tapi paling baik adalah stek 3-5. Nah, kalau kenapa lebih baik? Karena kan wilayah Bangka ini terbilang lumayan ekstrim. Walaupun sebenarnya lada ini cocok ditanam pada ketinggian wilayah 0-700 mdpl. Nah, tapi gimana pun caranya wilayah kita itu ekstrim. Untuk mengatasi itu otomatis kan kita harus mengaplikasi ya Pak ya. Bapak juga udah tahu, kemarin saya udah sempat ke lahannya Pak Satar. Udah melihat juga pertumbuhan ladanya. Kalau misalnya kalau secara kami orang gimana ya, kami yang hanya mempelajari secara teori, dan kami melihatnya bagus-bagus saja. Tapi yang lebih tahu mungkin dari bapak petani gitu. Nah kemudian tanpa panjang lebar,
Kalau di sini dari bapak bisa nggak mencocokkan untuk saya satu saja? Di mana biasanya bapak ada? Pak Mawandi. Biasanya bapak melakukan berapa ruas Pak? Biasanya kebiasaan Bapak Iya. dalam setahun. Lagi. Karena nih yang saya bawa dari rumah ini udah campur dengan ini ya Pak. Bawa besok tanya. Bawa kan bisa sendiri. Bawa besok sendiri. Oh, mantap. Nyala tahu sih, pasti kita suruh praktek lah. Iya ya Pak. Ya. Akar perannya rumah akar dulu. Yang penting di ujung. Ada. Mengapa tidak bisa apa namanya harus ada akar di sini? Karena di sini kalau nggak ada akar dia positif mati. Iya. Jadi ini akan melakukan pembusukan nantinya sampai ke sini. Ya benar Pak. Nah, jadi kita harus potong di sini. Untuk setek 2 ruas bisa harus ada daun selembar. Satu, iya. Nah, untuk proses reproduksinya. Untuk 7 ruas kita ngambil seperti ini. Oh, setuju. Bisa dua dahan atau 1 dahan tergantung tumbuhan yang tumbuhan ininya, tumbuhan Ini hanya kan Iya. bisa juga. Bisa yang penting akar di sini harus ada. Di sini harus ada. Nah, iya. Nah, jadi nanti harapan kita di sini tumbuh mata tunas baru dan sini. Iya, benar. Gitu. Karena sini ada titik tumbuhnya ya Pak ya. Ya. Tetap di setiap ruas ada titik tumbuh. cuma yang pasti di sini sama di sini. Iya. Nah, berarti kalau misalnya Bapak sudah menstek seperti ini ya. Kalau biasanya Bapak menanam itu kalau dari stek 1 ruas, stek 2 ruas, itu Bapak menanam sampai mana Pak? Kalau untuk 2 ruas, misalkan 2 ruas ya, bisa 1 ruas di dalam, bisa sampai sini. Setengah tertutup ya Pak, Iya, setengahnya iya. keluar. Nah, karena harapan kita di pasti ini kalau bisa jangan tertutup tanah ini hipotetisnya untuk berpasar. Nah, tadi kan udah dijelaskan, nah ternyata kalau saya lihat masalah pembibitan udah stop ya Pak ya. Sebenarnya saya datang ke sini membahas ini juga sepertinya bisa dikatakan sebagai bahan pekerjaan saya. Nah, kemudian kalau untuk media tanamnya, biasanya Bapak mencampurkan tanahnya itu dengan apa saja Pak? Kalau saya biasanya organik kapur. Dengan dolomit ya. Kalau untuk agen hayati Bapak nggak ada campuran apa-apa? Kalau ini nggak pakai tanaman, belum pakai. Oh belum pakai. Kayak Iya. Mikoriza. Kita belum kita belum mengenal itu dan itu kan belum tahu. Oh belum ada. Semua Berarti masih apa? Saya masih awam ya. Jadi itu saja ya. biasanya sekolah tanamnya seperti ini gitu kan. Kalau misalnya sampai ke yang namanya apa namanya politek itu paling mereka itu langsung menjadi gitu. Artinya untuk proses sendiri itu kadang-kadang susahnya di situ karena mereka belum mengenal jauh seperti apa paling seperti Pak Tatar tadi ya paling tahunya hanya sebatas dolomit sama anu tadi lampuan sebelum penanaman. Oh gitu. Saya sebulan itu bernama kita ikutan bulan. Hari ini dan petani itu langsung menjadi karena mereka juga karena sudah intens dan susah merubahnya jadi kebiasaan mereka ikut nenek moyang gitu.
harus berapa ruas, harus berapa buku, mereka itulah praktek. Jadi padahal kadang-kadangnya pemborosan bibit sebenarnya kan. Nah, kalau sebenarnya Pak, kalau adalah pembibitan, memang kalau misalnya belum mengetahui itu apa sih? Karena bisa saja Bapak antisipasi mungkin melalui tanahnya memang Bapak itu adalah tanah yang sudah mampu subur. Kemudian tadi kan sudah Bapak campur dengan dorong itu otomatis dia pasti balance, jadi pasti normal. Nah, tetapi akan lebih baik jika kita mengantisipasi karena contohnya seperti trichoderma itu adalah agen hayati yang digunakan untuk menekan pertumbuhan makhluk hidup lain, bahkan cenderung ke mikroorganisme yang ada di tanah yang bersifat patogen atau membahayakan tanaman yang akan kita tanam. Nah, itulah yang sering terjadi. Kenapa kalau bibit ini saya bahas bibit dulu ya Pak ya, saya nggak sampai ke ranah budidayanya. Nah, itulah yang terjadi kenapa kalau bibit kita tuh banyak yang kuning kayak gitu, atau perasaan kita udah bagus bahkan kita sampai normal misalnya, tapi karena tanahnya tidak berasal dari tempat yang subur atau yang bisa dikatakan steril, nah otomatis dia gampang terserang patogen kayak gitu. Nah, gunanya trichoderma itu adalah menekan pertumbuhan patogen. Kalau kita langsung ke tanah penyakit, mungkin dari kemarin tuh saya dengar tuh kalau misalnya tentang bibit pasti yang penyakit penyakit, gak mungkin ke teknisnya aja. Nah, biasanya kalau penyakit di sini, kalau di daerah sini banyaknya apa Pak? Kulat malam. Ya, kulat murakal putih. Jamur akar putih. Itu biasanya kalau dari hasil, kalau kami kemarin kenapa? Itu karena mereka juga beberapa jamur itu udah menggunakan trichoderma dibandingkan dengan yang tidak. Sebenarnya trichoderma ini lebih bagus gitu ya Pak. Tapi kalau misalnya belum pasti kalau masalah hanya saya mau kasih tahu sebagai informasi aja Pak, kalau dalam pembibitan lada katanya kulit malam, saya juga belum pernah lihat sekarang tuh kayak akar itu seperti apa gitu ya. Jamur akar putih. Iya, jamur akar putih itu yang malam putih. Oh, orang sini mengira ulat itu kan jamur. iya. Ulat itu jamur. Malam kita namanya putih itu Malam bisa dilihat. Malam keriang. Kalau malam dia putih-putih kelihatannya. Kalau siang kan nggak Kayak kelihatan. lampu malam. Itulah disebut jamur malam karena jamur itu bahasa kemudian ulat, itu ulat malam. Gitu. Maaf nih, saya baru dengar, baru ngerti gitu. Nah, saya orangnya ulat, kalau kita kan jamur. tanya kemarin di sana, Mas kita kan di sana kita langsung Iya, bahasa orangnya ulat, kalau kita kan jamur. Iya. Nah, karena kita di lokasinya di sini oh gitu. Aduh, saya baru ngerti sekarang malahan. Ulat itu jamur. Ulat jamur. Nah, kalau tentang jamur tadi sebenarnya tuh ada Pak cara ini. Setelah saya tanya-tanya, sebenarnya belum, kalau di riset sih masih seputar inilah ya, penggunaan agen hayati masih seputar itu. Tapi setelah saya cari tahu, saya tanya penyuluh, kemudian saya tanya teman saya yang ada di Bali, ternyata mereka ada perlakuan yang berbeda. Yang mungkin ini menjadi informasi baru untuk Bapak. Kalau kan tanaman lada kita itu kan lanjut ke atas ya Pak. Nah, jadi selain di bawah itu ada tanah kan, bukan tanah yang di dalam tanah. Nah, di atas itu ditimbun lagi tanah gitu. Jadi penimbunannya itu 2 kali. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang di bagian bawah itu segera kita potong. Nah, karena tadi sudah kita pukul yang bagian atasnya, jadinya udah pasti tumbuh gitu ya. Jadi mereka udah punya ibaratnya antisipasi kalau misalnya terkena penyakit ulat malam tadi. Jadi itu langsung segera digunakan. Karena sifatnya kalau
Kalau menurut Bapak sifatnya itu menyebar di satu ini nggak sih? Menular. Di satu wilayah kan. Nah, jadi kalau misalnya ada satu yang sudah ditemukan, otomatis harus langsung dibasmi. Karena merugikan, saya juga kalau misalnya saya memposisikan diri saya sebagai petani ya pasti sangat merugikan lah membasmi satu pohon yang apalagi kalau buahnya banyak. Nah, terkena itu gitu loh. Jadi ada antisipasinya dan ini saya ketahui dari informasi dari orang yang pribadi kalau mereka itu melakukan penimbunan tanah itu 2 kali. Jadi sudah di bagian bawah, ditimbun lagi bagian atasnya. Nah, jadi kayak dikreditkan gitu Pak tanahnya. Jadi kita nanti kan kalau misalnya ada pulang malam tuh kita lihat kita bongkar sedikit nih, jadi sakit langsung dipotong ke bagian yang tidak terkena. Dia udah nggak tepat, udah nggak tepat sampai atas, gitu. Karena itu kan biasanya 2-3 hari mati ya Pak. Iya, itu. 2-3 hari ya. Jadi itu cepat sekali. Kalau kita itu biasanya melihat tanamannya itu langsung cepat kan. Jadi cenderung aneh Pak, kayak ya Biasanya ini cepat. langsung sedih ya Pak. Kawan-kawan kita tuh benar-benar mati berdiri kan. Iya mati berdiri. Dari kemarin Pak saya dengar itu. Ya, mati berdiri. Karena misal hari ini kita ke kebun, Besok laporan subur kan. Misalnya lagi kasih berbuah ini, memang sayang, tapi ada tanda-tanda misalnya agak layu daun, cukup 2 hari atau 3 hari, langsung rotok semua. Adalah penyakit itu memang cukup ganas. Iya. Dulu kita juga pernah praktek di desa, lalu kami kita lagi praktek cara pembuatan ini pada rumah dan pendapat. Petani kan masih ingin praktek secara turun-temurun alamiah itu tadi. Iya Pak. Otodok lagi. Jadi seperti ini tuh mereka kadang-kadang malah nggak mau makan. Kenapa Pak? Makanya kebiasaan mereka misalnya sulit buat set itu tadi. Oh. Dan sikapnya. Karena kita juga pernah dibantu oleh dengan provinsi juga dulu. Dari ini bantuan lada ini sekitar 60.000 batang. Ini Beberapa karena orang yang berhasil itu karena pas kemarau 60.000 batang. Bisa kemudian itu terbanyak berkurang. tapi sekarang jadinya tinggal berapa? Paling Yang tumbuh. 20% dari 10% itu. Karena pas kemarau, udah kami bisa kemarau, sebagian lo ditanam cuma mati dulu. Ya karena cuaca tadi ya Pak. Cuaca, kita lihat namanya kita. Nah, sebagian yang agak itu kelompok kakak ini kan yang akhirnya Nah paling ini ya Pak, karena tadi kan dari satu percontohan tadi saya bisa udah naik kesimpulan nih bahwa sebenarnya ya secara keterampilan ya pasti kami selaku mahasiswa apalagi saya ya Pak ya, itu jujur saja saya jarang memegang lada gitu. Tetapi kalau untuk disuruh belajar siapa sih yang nggak mau belajar tentang hal baru gitu. Karena biasanya juga saya memegang itu tanaman pangan dan tanaman hortikultura itu kalau kami. Nah untuk ini foldernya kalau misalnya nanti ada yang Bapak kurang setuju atau biasanya tidak seperti ini, tetapi inilah yang saya dapatkan dari hasil beberapa riset di referensi ya Pak, referensi literatur. Nah ini saya berikan pertimbangan untuk Bapak. Sebenarnya selain sebagai cara untuk kami menyelesaikan praktek ini, tapi juga ini sebagai kenang-kenangan untuk Bapak bahwa kami pernah datang ke sini kayak gitu. Kita pernah berbincang dan berdiskusi tentang lada kayak gitu. Nah, kalau Bapak masih ada pertanyaan, sanggahan atau ini deh informasi baru yang bisa saya tarik gitu, bisa Bapak sampaikan. Untuk kedepannya mungkin ini saya ala kadarnya kalian juga keterbatasan waktu kemarin dalam menyiapkan ini semua gitu kan. Tapi kalau nanti ada waktu lagi saya ke sini, kita ketemu lagi dengan Bapak untuk mungkin bisa mendiskusikan bagaimana
juga Bapak udah sempat singgung masalah kelompok pemuda tadi kan. Jadi nanti niatnya saya sih setelah saya tamat dari sekolah ini, saya pengen sebenarnya punya, bukan, saya sebenarnya pengen juga punya peran kayak gitu loh, karena kan gimana pun kami dari pertanian kayak gitu. Ya, saya kira itu aja sih Pak hari ini. Mungkin nanti artinya kita dapat kita misalnya untuk pernikahan seperti ini kita cari nuansa baru. Orang sini biasanya kental nyebutnya itu walaupun bukan sekolah lapang tapi sari lapang, sari kalau di sini nyebut sari pun seharian itu kepatatan itu bisa memfasilitasi kita kan, kemudian di saung pondok kebun ladanya gitu kan, kita sambil praktek itu ngajak teman-teman dari pemuda kami ada berapa orang gitu kan. Nah itu pemuda kami itu agak semangat kalau penyampaiannya ke Jawa kita. Iya. Bapak-bapak juga semangat kalau kita. Iya. Misalnya suatu saat nanti kita perlu berbicara lagi mungkin untuk mendukung tugas kalian juga gitu kan, kalau memang ya dibutuhkan kita ya insya Allah siap memfasilitasi gitu kan. Kalau tidak ditampung dari sini kan belum cocoknya untuk suasana kebon gitu kan. Kita cari lokasi yang cocok gitu kan, yang sesuai dengan SOP gitu kan. Standarnya paling rumahnya, kebunnya, bagiannya mati. Kita juga sempat kemarin nanam 800 tek mati semua. Karena pulau Malang kan? Betul. Jadi waktu umur lada kita tulang menjelang setahun, artinya sudah hampir merambat ke ujung gitu. Waktu proses pemupukan sebenarnya sih. Tapi karena melihat keadaan fisiknya seperti itu kuning kayaknya mau pupuk tuh sia-sia. Kita beli pupuknya terus kita kasih juga dalam bulan Maret ini akhirnya banyak petani kita itu meninggal lada itu beralih ke horti itu SD jadi masih peduli. Dua hari 3 hari itu layu rontok semua. Ya, artinya begitu cepatnya jamur itu berjalan. Bagus juga dari teman-teman dari Bali dari udah kena potong mana yang sampai dia merambat ke atas. Jadi ada double penimbunan. Biasanya praktek hutan di sini kalau nggak tahu potong dibakar itu dia dari sini. Ambil cari kayu-kayu gitu dilobangin. Api proses pembakaran. Tapi mengorbankan satu pohon pasti ya Pak. Tapi kadang-kadang kita seperti itu tadi, ya pohonnya masih subur, apalagi dengan berbuah sayang gitu kan, habis gitu. Karena tadi itu besoknya ada 2 hari seperti itu, tidak ke tanaman lain. Baru juga bisa itu Pak, bagian pangkal ada itu, bagian pohonnya kan suka rimbun banget ya. Nah itu bisa dipangkas gitu. Nanti ya dipangkas bagian bawahnya jadi nggak terlalu rimbun banget sehingga nggak terlalu lembab ke bawah. Kan jamur pun suka tempat yang lembab. Nah jadi kena sinar matahari. Tapi memang biasanya saya juga lihat kalau kemana-mana di bawah itu justru banyak buahnya juga ya. Itu yang faktor sayang tadi. Tapi daripada gara-gara yang sedikit jadi hilang banyak, lebih bagus kita antisipasi aja dipangkas dari bawahnya. Jadi sinar matahari masuk, jadi nggak terlalu lembab kayak gitu. Tapi kalau saran saya, masukan dari saya paling cuma yang hobi aja. Ya itu butuh bersama dari sini sebagai tebusan baru gitu. Kan nanti dari mana tahu di kemudian nanti udah berhasil kayak gitu orang pada ikut nanti. Kemudian kayak gini loh caranya. Gitu. Kalau kemudian itu kalau udah terbukti, nah itu kita gitu. Jadi seperti ini kan posisi dalam tanah kan. Jadi misalnya kalau kita diserang jamur, misalnya jamurnya baru dari pangkal kan, dari bawahnya ini
kira-kira misalnya kita serangnya sini pasti kita potong di sini ya, kita gali potong ya, Iya. potong terus timbun lagi. Enggak Pak, penimbunan-nya itu sebelumnya. Jadi akar ini udah sempat tumbuh ke, jadi akar ini udah sempat tumbuh ke tanah itu. Jadi kalau nanti udah kelihatan ada serangan di bagian bawah itu segera dipotong, walaupun sedikit. Setelah dipotong, jadi dia udah nggak sempat naik ke atas dulu, gitu. Ada juga dia tuh Bu, kadang-kadang serangan dari tengah. Serangan di tengah, sininya malah bagus. Nah, di sininya juga bagus, ini bagus. Ini kan biasanya 2A1 ini yang serang ya. Ini ada dua kalau orang sini bilang 2 buku ya. Iya. Nah, jadi kadang-kadang ini malah bagus. Setelah dia naik tinggi, mati dia. Soalnya serangnya di tengah. Bukan, ya kadang jarang. Memang seringnya serang dari sini. Ada juga serangnya dari sini. Soalnya ada bekas luka atau gimana tuh dari sini. Nah, Mungkin itu gimana karena tuh? ini ya, itu karena serangan lama pastinya kalau itu kayaknya. Karena kalau sifatnya dia dari nematoda atau jamur, dia pasti dari pangkal. Bisa berjamur juga bagian akarnya kan karena awalnya digigit sama nematoda itu. Nah, pas gigitannya berjamur. Nah, kalau misalnya dari tengah itu mungkin dia kena pengerat batang. Ya, bukan ya, ada jamur juga. Jamur. Jadi Menghitam nggak Pak? Hah? Hitam. jadi kalau makanya kita harus bedakan antara jamur dengan bakteri. Kalau jamur biasanya batangnya justru kelihatan kuning, lebih kuning. Kalau bakteri dia tetap hijau, tapi kalau dia mati langsung hitam. Itu bakteri biasanya. Hitam. Kalau bakteri seperti itu dia. Nah, kuning ada juga yang pengerat juga kuning. Cuma kuningnya dari sini awalnya. Karena dia masuk dari setelah buku ini. Itu kalau dari sebelah akar ini itu biasanya pengerat. Dia serang. Sering dipotong-potong. Ya kadang-kala naik 2 tingkat 50 cm atau 30 cm dia sudah mati ya. Tuh, itu biasanya sering kalau serangan urat di tengah atau jamur di tengah. Praktek cara pola tanamnya banyak mengandalkan alami. Jadi mereka itu masalah penyakit pernah cara analisisnya seperti apa Rata-rata itu soal pembibitan dan mau setek mau polybag jarang dipermasalahkan. Ya, penyakit ya rada-rada enggan cara tanam rentan penyakit itu karena mungkin ke depan mungkin perlu juga sekolah lapang lah, ada sekolah lapang mungkin salah satu mengatasi supaya kita masyarakat kita tahu ini namanya penyakit lada ini seperti apa, ini bakteri, ini jamur, cara perlakuan seperti apa, cara aplikasinya seperti apa. Mungkin sama juga dengan praktek kita di sawah itu padi itu tani udah semangat tapi mereka takut serang penyakit sama mereka tidak tahu apa lagi yang harus diperbuat. Nah, ada sebagian tani kita itu malah daripada nanti kabur gitu kan, kabur kita lari dari kenyataan ya apa lari ke rumah melintang. Rumah lagi mahal. Tapi tanah atas 1.000 lah saya udah aja. Cuman kalau setek satu ruas atau 2 buku biasanya kalau di sini kan karena cuacanya ekstrim termasuk global ini kan mungkin ada teknis baru atau gimana gitu misalnya penambahan hidrogel atau gimana gitu kan atau Cuma sistem ZPT aja. berundur Kalau pas betanam. awalnya kan pas
3 bulan kan masih cuaca hujan kan masih bagus nih. Iya. Masuk ke bulan apa namanya Juni Juli itu lah mulai kering kan nih. Itu mulai ini nih. Mulai ada gejala-gejala mati kuning. Itu karena kalau cuma satu ruas atau 2 buku ini kan kadang ininya untuk serapan ininya kan cuma 2 buku ini akarnya. Beda dengan yang 7 ruas, yang 7 buku. Udah kuat. Makanya mungkin ada cara. Setelah umur berapa bulan, misalnya 1 meter atau 1 meter itu kan bisa diurunin untuk memperbanyak tumbuhan akar itu, atau penambahan hidrogel. Nah, ini apa hidrogel juga. Nah, ini kalau ada hidrogel. Soalnya apa ya? Nanti kalau nanti yang Bapak bilang Ada ini kan mereka juga dari dinas perhubungan mereka membagikan juga ada gratis berupa bantuan supaya masyarakat mereka kita khususnya supaya membudidayakan lagi teman lada ini karena hilang nanti ikannya lama-lama karena itulah masalah penyakit. Jadi salah satu untuk desa kita itu cara mengatasinya itu mengenalkan petani tentang standar operasional prosedur cara mulai dari pembinaan lada, cara mengenal jamur. Dulu pernah juga kita datangkan teman-teman kita untuk pembuatan trichoderma di desa ini. Tapi misalnya mereka tahu, mereka nggak mau praktekkan karena mindset untuk merubah sesuatu itu yang kebiasaan mereka lama itu susah, sehingga menjadi keitahan mereka. Kebiasaan mereka susah meninggalkan. Caranya dulu seperti itu ya itulah. Jadi setelah mereka praktek cara dulu, rupanya tingkat kegagalannya lebih tinggi. Mungkin karena mereka kurang mengenal, masalah pokoknya mereka tuh tahu seperti itu dulu kan. Tapi sekarang setelah mereka praktek seperti dulu yang jauh berbeda sekarang. Itu mungkin juga ya. ini dulu ada juga yang dari Lugu ya, Sulawesi. Nah, dari Sulawesi kita pernah itu juga ke materi kayak ini. Beda, sangat jauh beda sama yang di Bangka. Pun cara pembibitannya sistem cangkok gitu. Jadi kan ada akar sudah tinggi, akarnya ada akar yang kalau orang Bangka bilang solor ya. Iya, solor panjatnya. Solor panjat. Jadi itu, Selur panjang ini. ya, dia selur gantung itu. Selur gantung, Bu. Selur gantung ya kalau jangkok. Jadi akar-akar di sini yang mati ya. Kemudian dicangkok, jadi dicangkok. Jadi tidak mengganggu. Itu cara pembibitannya. Dia katakan habis selek atau polybag kalau bahasa Cina kan tidak pernah diambil. Kemudian tingkat keberhasilannya tinggi. Makanya di Bangka ini belum masuk itu, Bu. Jadi merubah mindset itu tuh memang susah. Padahal lebih bagus. Dan juga ada praktek, contohnya di kebun mantan bupati Abang ya ini masih ada ini. Cuman perbedaan ladanya apa kalau di sini sang conok ya kalau kita ini. Varietas conok. Ada Padahal itu lebih bagus. Setelah itu, setelah naik kita itu naik sekitar 2 meter, dilingkar, digali lagi, dikasih organik, kalau kita kan dikasih dilingkar, baru naikkan ke junjungnya. Itu sistemnya, malah lebih bagus dan juga lebih tahan lama. Bisa 4-7 kali panen itu. Hanya tujuan dia kan diturun lagi untuk dia dibikin Kayak perdu ya, Pak? bukan kayak perdu dia, Mas. Jadi kan kalau ini kan dia turun nah, ini kan ada jalur akar sini nih. Iya. Jalur akar. Makanya ini jadi akar utama nantinya. Dikeliling. Makanya diturun lagi dia
untuk memaksimalkan penyerapan unsur haranya. Itu. Berarti disengajain seperti nostalgic itu diletakkan. Iya. Iya, seluruh panjat itu dia turun lagi dia. Diturunkan. Dia turun umur sekian, misal tinggi segini, atau 1,5 meter lah. 1,5 meter lah. 1,5 meter dia turun lagi. Dia turun lagi, dia lingkar. Kita disuruh merapat ke atas, turun ke bawah, suruh main melingkar di sana. Karena biasanya kalau pakai cangkok baru, cangkok dia menggunakan menggunakan seluruh apa tadinya? Seluruh gantung. Dia otomatis nggak punya cabang. Nggak punya cabang dia. Ya, cuma tinggal ruas. Dia udah segini baru ada cabang. Sampai cabang ini dulu nih. Dibikin lingkaran. Nah, itu. Tapi belum diterapkan juga di sini. Belum ada. Makanya kan bukan itu. Bukan belum diterapkan ini. Bisa diterapkan orang tani kita ini. Masih ragu sih mereka. Ya masih cara lama dia. Cara alamiah tadi ya, cara nenek moyang mereka tetapi sekarang ini setelah mereka pakai cara nenek moyang mereka, cara dulu itu jauh berbeda gitu. Sekarang ini malah ibaratnya angka kematian lebih tinggi mereka di tempat. Mungkin salah satu mengatasi seperti itu ya kita mengenal kembali dunia baru itu. Mungkin salah satu praktek cara seperti Bapak Badrun bilang tadi itu ada seluruh jantung gitu kan, ada Timur wah. ada sedikit jangkok gitu kan. Prakteknya tadi itu caranya seperti apa itu dari awal penanaman harus ada pupuk ini misal ini yang bagus itu. Mungkin bibitnya nanti bisa juga mungkin kedepannya itu ada semacam zat apa gitu kan untuk melumas ini waktu sebelum proses penanaman mungkin untuk mengatasi jamur. Jadi itu perlu diketahui mereka mungkin. Nah, jadi harapan kita petani-petani kita ini nantinya masih menginginkan tanaman lada kita ajak untuk sekolah lapang kita datangkan kepada ini yang bisa mengenal mereka dengan dunia baru. Jadi masyarakat Indonesia ini susah kadang-kadang menerima hal-hal yang baru. Jadi jauh sekali bedanya antara petani Luwu dengan petani Bangka Belitung soal tanam lada. Sementara ini jarak dan perawatan dari kita itu jauh beda. Jaraknya kalau di sini paling 1,5 meter ya, 1,5 meter. Kalau daerah Luwu 2,5 meter ya, jauh sekali. Dan juga junjungnya kalau sini paling sekitar 6 cm sampai 7 cm ya. Kalau diameternya boleh. Kalau di sana 10 sampai 15 cm. Itu. Jadi memang jauh beda. Dan juga waktu anak perawatan itu tadi sementara 50 kilo organiknya ya. Makanya biaya besar di sini, maka mungkin ya jauh, pokoknya jauh beda dengan petani Bangka. Ya Pak, ini saya udah dapat informasi banyak sekali dari bapak-bapaknya. Nanti ini saya terima kasih banget atas informasinya yang baru juga untuk saya, karena bapak sudah mengalami langsung ya. Sedangkan pasti beda orang yang melakukan langsung, mengalami langsung sama saya yang hanya meriset dari referensi literatur saja. Saya kira sampai di sini aja dulu. Apabila saya banyak kekurangannya atau misalnya kurang memuaskan informasinya dari bapak, minta maaf. Untuk kedepannya nanti justru saya harus belajar lagi dari bapak. Ya, terima kasih banyak Pak udah menyempatkan waktunya pada siang hari ini ya Pak ya. Nanti ini ada konsumsi nanti kalau Bapak udah lapar bisa ini. Nah, laras